Recording in progress. Recording in recording in Aisyah romantisnya kita dengan Nabi. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung mulai ya, Mas Jawari. Ya langsung Ustaz. Oke. Ya langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ulik wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdaril azim amma ba'du wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Kita akan melanjutkan kepada pembahasan yang kemarin, yaitu pembahasan tentang wa ba'du fal mantiqu lil janani nisbatuhu kan nahwi lil lisani. Di sini beliau berbicara tentang muqaddimah daripada mantik, daripada muqaddimatul ilmi. Setelah berbicara tentang muqaddimatul kitab, apa saja muqaddimatul ilmi itu? Sebagaimana yang kita katakan kemarin, bahwasanya ada ta'rifnya mantik. Ta'rifnya mantik, ya mantik itu adalah ilmu atau kaidah yang membahas tentang tasawur dan tasdik. Nah, gitu saja. Itu sebetulnya. Tapi di sini kemudian ada ta'rif yang lain yang bukan itu. Tetapi ta'rif ini diambil dari fungsi mantik. Jadi definisinya diambil dari fungsi mantik. Apa itu? Ialah alatun qanuniyatun ta'simu mura'atu hadzihna anil khata' fil fikri. Sebagaimana yang kita ketahui di Damanhuri yang di Damanhuri di Dhaul Mubham. Apa mantik itu? Alatun qanuniyatun, ialah alatun qanuniyah itu kaidah maksudnya. Ialah kaidah yang di mana kaidah ini taqsimu mura'atuha, yang menjaga mura'atuha, perhatiannya. Jadi yang memperhatikan mantik akan terjaga dari hal apa? Az-zihnah, menjaga akal, atau az-zihnah yang dimaksud di sini, az-zihnah adalah al-quwah al-fikriyah. Itu. Kekuatan yang ada di akal kita, yang ada di otak kita. Anil khata' fil fikri, dari kesalahan berpikir. Dan kita sudah kemarin kita sudah berbicara tentang al-fikru, maknanya al-fikru, kita sudah membicarakan itu. Yaitu tertib umur ma'lumah litawassul ila amrin majhul. Ialah mentertibkan perkara-perkara yang kita ketahui untuk sampai kepada perihal yang tidak kita ketahui. Kemudian beliau mengatakan wa ba'du, setelah muqaddimah, wa ba'du, setelah selesai wa ba'du fal mantiqu lil janani. Maksudnya wa ba'du adalah ba'dal muqaddimah, sebagaimana yang kita ketahui. Wawunya itu sebagai ganti dari amma. Jadi amma ba'du. Ya, wawunya sebagai ganti dari amma. Amma ba'du. Ai amma ba'dal muqaddimati, setelah muqaddimah yang saya jelaskan, kata musannif, fal mantiqu lil janani, maka adapun mantiq lil janani, yang dimaksud janan adalah al qalbu. Kenapa kok? Padahal mantiq itu kan untuk pikiran, bukan untuk hati.
Beda halnya dengan tasawuf. Kalau tasawuf kan untuk hati. Ini adalah pikiran. Kenapa beliau mengatakan al-janan? Sebagaimana yang kita ketahui, kalau para ulama mempunyai khilaf di dalam permasalahan makanul akli. Di mana tempat daripada akal itu? Di mana tempatnya akal? Imam Syafi'i rahimahullah, beliau mengatakan tempatnya akal itu di hati. Sedangkan Imam Hanafi rahimahullah, beliau mengatakan makanul akli fid dhihni. Tempatnya akal itu adalah otak. Apa dalilnya Imam Syafi'i? Karena di Al-Qur'an dikatakan itu lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati tapi tidak paham. Jadi di Al-Quran dikatakan qulub la yafqahun. Dia punya hati tapi tidak paham. Nah, maka kemudian mengatakan al-aqlu makanuhu al-qalbu. Akal itu tempatnya di hati. Terus yang di otak apanya? Wa nuruhu fid dimag. Jadi cahayanya yang ada di otak. Sedangkan Imam Hanaf mengatakan enggak. Gitu. Akal itu tempatnya di otak. Apa dalilnya? Dalilnya adalah bila mana seseorang memberikan isyarat kalau dia berakal, pasti nunjuknya ke sini, bukan ke sini. Gitu. Apakah kalian berakal? Pasti gitu. Tidak ada. Apakah kalian berakal? Itu tidak ada. Itu. Jadi menunjukkan seperti itu. Jadi kullama asyara asyakhsu itu ila aklihi asyara ila zihnihi. Ya, seseorang saat mengisyaratkan terhadap akalnya pasti dia mengisyaratkan ke otaknya. Itu dalilnya Imam Ahnaf. Maka mengatakan fal mantiqu lil janani nisbatuhu kan nahwi lil lisani. Gitu. Hubungan antara mantik dan akal itu sebagaimana hubungan antara nahwu dan lisan. Nah, kita tahu kawan-kawan bahwasanya yang diinginkan daripada musannif di sini adalah fungsi, gitu ya. Apa urgensinya mantik untuk akal kita? Sama sebagaimana urgensinya nahwu untuk lisan. Berarti sama-sama menjaga dari kesalahan. Kalau nahwu menjaga lisan kita dari kesalahan dalam berbahasa Arab, kalau mantik menjaga akal kita dari kesalahan dalam berpikir. Maka dari itu beliau mengatakan gitu. Apa bentuk daripada nisbatul mantik lil janan? Apa bentuk daripada hubungan atau urgensi mantik terhadap akal? Saya simul afkar an ghayyil khata. Maka mantik itu ya'sim al-afkar. Jamak daripada fikrun tadi, pikiran-pikiran, an ghayyil khata, dari al-khata. Jadi maksudnya anil khata al-ghayy. Dari kesalahan dalam anil khata al-ghayy, dari kesalahan yang menyesatkan. Dari kesalahan yang menyesatkan. Karena sebagaimana yang kita ketahui gitu, bahwasanya ada khata amdun, ada khata sahwun. Jadi ada kesalahan yang disengaja, ada kesalahan yang tidak disengaja. Kesalahan yang disengaja itu disebut dengan ghayyun atau dhalal. Kesalahan yang disengaja itu namanya dhalal. Sedangkan khata sahwun tidak. Jadi seperti itu. Kemudian selain menjaga dari kesalahan dalam berpikir, juga menjaga kesalahan dari apa? Tadi menjaga, maaf. Jadi tadi menjaga kesalahan dari berpikir. Kemudian apa fungsinya mantik setelah itu yang dikatakan oleh musannif? Wa andaki kil fahmi yakshiful ghita. Kemudian wa andaki kil fahmi ay wa anil fahmi daqiq, dari pemahaman yang mendalam, yakshiful ghita, bisa menyingkap atau membuka penutup. Penutup apa yang dimaksud dengan penutup? Yang dimaksud dengan penutup adalah penutup akal, yaitu kebodohan. Kalau kamu belajar mantik, yakshiful ghita, maka akan tersingkap penutup yang ada dalam akal kita, yaitu kebodohan. Menutupi dari apa hal tersebut? Menutupi, jadi kebodohan itu menutupi kita dari al-fahmud daqiq, pemahaman yang detail. Seperti itu. Jadi di sini
Musannif memberikan fungsi mantik ada berapa? Ada dua. Yang pertama, ismatu dhihna anil khata' fil fikri. Yang pertama, menjaga akal dari kesalahan berpikir. Kemudian yang kedua, yakshiful ghita an dakikil fahm. Gitu. Membuka penutup atau menghilangkan kebodohan untuk memahami hal-hal yang detail atau mendalam. Kemudian setelah itu, dari sana kita tahu ta'rif mantik yang alatun qanuniyatun taqsimu mura'atuha az-zihna anil khata' fil fikri. Alat atau kaidah. Alatun qanuniyah itu maksudnya kaidah ya. Kaidah. Kalau kalian mura'ah atau punya perhatian penuh terhadap kaidah ini, kaidah mantik, maka akal kalian akan tercegah dari kesalahan berpikir. Berarti takrifnya mantik ini diambil dari fungsi mantik. Diambil dari fungsi mantik. Nah, kemudian kawan-kawan, bila mana ada takrif sesuatu, ada takrif ilmu, diambil dari fungsinya, berarti idza kana at-ta'rif ma'khudun. Idza kana at-ta'rifu ma'khudan min ghayatihi, min ghayatil ilmi. Idza kana ta'riful ilmi, kalau ada ta'rifnya ilmu, itu ma'khudan min ghayatil ilmi, diambil dari ghayahnya atau fungsinya ilmu, disebut dengan ta'rif birrasmi. Disebut dengan ta'rif birrasmi. Gitu. Bukan ta'rif bilhad. Jadi kita akan bicara itu. Apa ta'rif bilhad, apa ta'rif birrasmi. Baik. Dari sini kita mengetahui bahwasanya ta'rifnya mantik adalah tadi kaidah-kaidah yang mencegah kesalahan dalam berpikir bagi seseorang yang mempunyai perhatian penuh. Kenapa kok ada kata mura'ah di sana? Gitu. Karena ada banyak orang belajar mantik, tetapi kesalahan berpikirnya banyak. Sebagaimana ada orang banyak belajar nahwu, tapi kesalahan baca kitabnya banyak. Kenapa alasannya? Karena adamul mura'ah. Karena mereka tidak perhatian terhadap ilmu yang dia pelajari. Ada banyak orang belajar tajwid, tapi pas baca Quran kocar-kacir. Ada banyak orang belajar fasahah, tapi baca Al-Qurannya kocar-kacir. Kenapa? Karena tidak mura'ah, tidak perhatian gitu, pada ilmunya. Nah, itu ta'rifnya mantik. Kemudian, sebagaimana yang kita ketahui, apa maudhu'nya mantik? Gitu. Ya, maudhu'nya mantik adalah tasdik dan tasawur. Tasawur dan tasdik. Itu temanya. Kemudian, siapakah orang pertama kali yang kita bahas kemarin gitu ya? Yaitu Aristoteles dan seterusnya. Ala kulli hal, itulah yang disebut dengan mabadi al-ulum. Apa fungsinya? Mencegah dari kesalahan berpikir. Wahakada. Kemudian beliau mengatakan, wallaha arju ayyakuna khalisa. Ini harapan musannif sebelum masuk kepada pembahasan. Wallaha, dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala arju, saya berharap ayyakuna khalisa, akan menjadi seorang yang khalisa. Itu yang ikhlas maksudnya. Liwajhil karimi, hanya wajah. Jangan lupa kawan-kawan, sebagaimana yang saya pernah jelaskan pas kita ngaji akidah kemarin. Jadi wajahnya Allah itu bukan wajah ini, tetapi yang dimaksud dengan liwajihi ay lidatihi. Maknanya adalah zat. Liwajhil karim ay lidatihil karim. Zatnya Allah Subhanahu wa taala. Laisa qalisa, maknanya qalis adalah naqis. Ayyakuna khalisa wa ayyakuna laisa qalisa. Laisa qalisa ini berarti bayan atau penjelasan daripada khalis. Ma makna khalis ay laisa naqis. Apa maknanya khalis? Itu berarti tidak berkurang. Wa ayyakuna nafi'an lil mubtadi. Apa tujuannya lagi daripada dibuatnya ilmu mantik ini? Wa ayyakuna nafi'an lil mubtadi, dan semoga bisa bermanfaat untuk mubtadi. Nah, manfaat mantik terhadap manfaat kitab ini terhadap mubtadi apa? Manfaatnya terhadap mubtadi adalah itu tahsilu masailil ilmi.
atau tasawur masailil ilmi. Itu manfaatnya bagi mubtadi, mantik kitab sulam ini, manfaatnya bagi mubtadi adalah untuk bisa menggambarkan permasalahan-permasalahan ilmu. Jadi jangan lupa kawan-kawan, bahwasanya semua kitab-kitab yang dikhususkan untuk mubtadi, fungsinya apa terhadap mubtadi? Fungsinya adalah memberikan gambaran permasalahan ilmu secara global. Itu ya. Atau memberikan gambaran terhadap permasalahan ilmu secara detail atau global, terserah. Al-muhim poinnya ada pada memberikan gambaran permasalahan ilmu atau menghasilkan permasalahan ilmu. Kenapa alasannya? Karena disebut mubtadi, seseorang dalam belajar disebut mubtadi karena belum punya gambaran terhadap permasalahan ilmunya. Maka disebut mubtadi. Gitu. Udah, itu manfaatnya bagi mubtadi. Jadi manfaatnya bagi mubtadi adalah tahsil masailil ilmi. Kemudian untuk yang bukan mubtadi bagaimana? Kayak mutawasid atau muntahi atau yang jenjangnya sudah bertingkat. Jadi ada orang yang sudah alim kemudian masih belajar sulam. Kira-kira apa fungsinya? Fungsinya adalah mudzakarah wa murajaah masailal mantiq. Fungsinya adalah murajaah, mengulang kembali permasalahan mantiq. Itu. Atau bahasanya adalah supaya bisa menghimpun permasalahan mantik yang sudah banyak dia baca di kitab-kitab besar. Nah, jadi jam'u ma yatafarraq fi dhihnihi min masailil mantik. Gitu. Jadi menghimpun ma yatafarraq, sesuatu yang terpisah-pisah atau terpecah-pecah, berserakan di mana di otaknya. Karena dengan kitab matan yang singkat ini, maka permasalahan mantik yang banyak, yang mutasyattat atau yang mutafarraq, yang berbeda-beda, nah, itu bisa disimpulkan dalam matan sulam ini. Sudah. Wa ayyakuna nafi'an lil mubtadi, manfaatnya adalah tahsil permasalahan ilmu, menghasilkan permasalahan ilmu. Bihi, dengan mantik ini, ilal mutawwalat yahtadi yahtadi bihi ilal mutawwalat. Nah, ini salah satu fungsinya juga. Nah, setelah dia punya gambaran daripada permasalahan mantik, maka dia yahtadi bisa bisa terarah kepada kitab-kitab yang lebih panjang atau kitab-kitab babon istilah kita ya, kitab-kitab yang panjang, yang luas. Yahtadi bihi ilal mutawwalat. Yahtadi al-mubtadi bihi ay bil mantik ilal mutawwalat, ke kitab-kitab yang mutawwalat. Kemudian selanjutnya faslun fi jawazil istighali bihi. Pasal yang menjelaskan tentang istighal bil mantik. Nah, permasalahan ini berkaitan dengan hukum mempelajari mantik. Apakah hukumnya mempelajari mantik? Khilaf antara ulama. Cuman sebelum kita masuk ke permasalahan khilafnya para ulama, kita ingin menspesifikkan mahal niza atau disebut poin yang diperdebatkan yang mana. Poin yang diperdebatkan oleh ulama mantik itu poin yang diperdebatkan oleh para ulama itu yang mana? Apakah permasalahan belajar mantiknya atau permasalahan belajar mantik yang ada filsafatnya, yang mana? Maka kita katakan bahwasanya kitab mantik itu ada dua versi. Versi pertama yang murni mantik, jadi tidak ada pelajaran filsafatnya. Jadi jangan lupa kawan-kawan. Jadi yang pertama ada kitab mantik, namanya mantik khalis. Namanya mantik khalis. Mantiknya khalis. Apa khalis itu? Ya murni. Tidak ada campurannya. Itu. Lam yashub bil falsafah.
tidak tercampur filsafat. La yakhtalid bil falsafah. Tidak ada campuran filsafat. Itu namanya mantik khalis. Kemudian ada versi kedua, ada kitab mantik yang masyubun atau mukhtalatun bil falsafah. Ada mantik yang masyub bil falsafah, yang tercampur filsafat. Nah, yang pertama, yang mantik khalis ini tidak diperdebatkan oleh para ulama hukum mempelajarinya. Jadi hukum mempelajari mantik khalis itu tidak ada yang berdebat. Semuanya mengatakan boleh mempelajari mantik yang tidak ada campuran filsafatnya. Itu sepakat para ulama, muttafaq. Gitu. Bahkan ada yang mengatakan fardu kifayah. Fardu kifayah. Berarti kalau ada satu kampung, dia tidak belajar mantik, berdosa satu kampung. Karena maknanya fardu kifayah adalah man qama bihil ba'd saqata anhul batin. Maqama bihil ba'd saqata anhul batin. Jadi sesuatu yang bila mana sebagian sudah melaksanakannya, maka yang lainnya gugur kewajibannya, gitu kan? Kalau tidak maka berdosa. Kenapa alasannya difardu kifayahkan mempelajari mantik khalis? Iya, gitu. Li'anna daf'asy syubahi yahtaju ila ma'rifatil mantik. Karena untuk mengkanter syubhat-syubhat kita butuh untuk mengetahui mantik. Karena kaitannya sama dalil dan dalil butuh mantik. Maka kita butuh mempelajari yang namanya mantik itu ya. Karena daf'us syubah yatawaqqaf ilal mantik, dan daf'us syubah gitu, dan menolak syubhat atau menjawab syubhat itu fardu kifayah. Jadi kalau ada syubhat dalam Islam, kemudian semua orang Islam diam saja, semuanya berdosa. Jadi kalau ada syubhat dalam Islam, umpamanya ada yang mengatakan Rasulullah bukan nabi, maunya gitu. Al-Qur'an ada perubahan. Jadi ada tahrif di Al-Qur'an yang kita baca sekarang, itu semuanya syubhat. Kalau tidak ada yang menjawabnya, maka semuanya dosa. Harus ada yang menjawabnya. Nah, untuk menjawab syubhat, kita butuh yang namanya mantik. Karena mantik kaitannya sama dalil. Gitu. Kemudian menolak syubhat itu dengan dalil. Gitu. Maka masuk kaidah fikih apa? Bukan kaidah fikih, masuk kaidah usul, ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajibun. Sesuatu bila mana ada kewajiban, yaitu daf'us syubah tadi, itu kan kewajiban fardu kifayah. Dan daf'us syubah tidak bisa sempurna tanpa melaksanakan sesuatu yang lain, yaitu belajar mantik, fahuwa wajibun. Maka sesuatu yang lain itu juga wajib. La yatimul wajib illa bihi fahuwa wajibun. Asarah itu al-istighal bil mantik, mempelajari mantik itu wajib, fardu kifayah maksudnya. Bahkan ada yang mengatakan fardu ain bagi orang yang ingin mendalami akidah filsafat. Fardu ain. Gitu. Bagi seseorang yang ingin mendalami ilmu kalam dan filsafat, itu fardu ain. Nah, itu sepakat. Jadi jangan lupa untuk mantik khalis, ulama tidak ada yang khilaf. Semuanya mengatakan boleh mempelajari. Standar bolehnya ini, tahu boleh ya? Kawan-kawan paham boleh. Mubah itu maknanya dua, kawan-kawan. Mubah itu maknanya dua. Di syariat, kalau kalian menemukan kata mubah, itu maknanya dua. Makna yang pertama itu al-idnu minas syar'i. Itu ada izin, ada legalisasi dari syariat. Gitu. Maka wajib, sunnah itu masuk mubah karena diizinkan oleh syariat. Wajib, sunnah itu masuk mubah. Gitu. Karena punya izin dari syariat. Ya, kamu sholat mubah tidak? Mubah karena ada izin syariatnya, gitu maksudnya. Gitu.
Nah, sekarang ada mubah yang maknanya kalau gitu, ma la yusabu fa'iluhu wa la yu'aqabu tarikuhu. Orang yang tidak disiksa gitu, yang mengerjakannya tidak diberi pahala, kemudian yang meninggalkannya tidak disiksa. Nah, itu maknanya mubah dalam syariat ya. Maka mantik kholis ini bagi ulama kita mubah. Dapat izin dari syariat mempelajari. Nah, yang tidak mutafak yang mana ini? Yang al-masyub bil falsafah, yang ada kaitannya sama filsafat. Maka ini tidak terjadi khilaf para ulama. Nah, itu yang diinginkan oleh musannif saat mengatakan faslun fi jawazil istighali bi, ai faslun fi hukmi jawazi, ada hukumnya. Jadi perbedaannya bukan di bolehnya, paham ya? Perbedaannya di mana? Di hukum mempelajarinya, bukan apakah ada khilaf pendapat tentang bolehnya mempelajari mantik. Ya. Kalau boleh apanya yang khilaf? Kan gitu nanti, Om. Kalau Jawas khilafnya di mana? Kalau Jawas ya sudah boleh berarti. Berarti tidak ada khilaf. Tapi kalau hukum mempelajarinya apa ada khilaf? Ada. Maka kita mengatakan faslun fi hukmi jawazil istighali. Pasal dalam menjelaskan hukum diperbolehkannya mempelajari mantik. Maka ini khilaf. Yang mana ini berarti? Berarti yang ini yang al-masyub bil falsafah. Yang bercampur dengan filsafat. Maka kemudian beliau mengatakan wal khulfu fi jawazil ishtighali bihi ala thalathatin aqwali. Wal khulfu, yang dimaksud al khulfu itu adalah isim masdar. Maknanya al-ikhtilafu. Ya, karena masdarnya adalah ikhtalafa yakhtalifu ikhtilafan. Maka ini dimaksud dengan wal khulfu ada al-ikhtilafu. Itu isim masdar. Bedanya masdar sama isim masdar, kalau masdar itu sesuai dengan tasrifan fiilnya, kalau isim masdar tidak sesuai dengan tasrifan fiilnya, jumlah hurufnya maksudnya. Maka al-khulfu di sini al-ikhtilafu fi jawazil ishtighali, ai fi hukmil ishtighali. Maknanya jawaz tadi apa? Hukum. Fi hukmil ishtighal, dalam hukum mempelajari bihi ai bil mantik. Mantik yang mana tadi? Mantik al-masyub bil falsafah. Mantik yang bercampur filsafat. Ikhtilafnya ada berapa qaul? Ala thalathati aqwali. Atau ala aqwalin thalathah. Ya, ada 3 pendapat. Al-qaulul awal. Perwakilan dari ulama hadis. Jangan lupa, Ibnu Shalah dan Imam Nawawi itu perwakilannya ulama hadis. Ingat-ingat itu. Fabnu Shalahi wan Nawawi harrama. Perwakilan ulama-ulama hadis mengatakan haram mempelajari mantik yang ada filsafatnya. Kemudian harrama, alifnya itu alif tasniyah. Ya. Ibnu Shalah dan Imam Nawawi itu harrama, keduanya mengharamkan. Wa qala qaumun. Wa qala qaumun. Ini perwakilan ulama usul sama mutakallimin. Siapa kaum di sini? Imam Ghazali rahimahullah. Wa qala qaumun, dan ada kaum, ini perwakilannya ulama usul dan ulama mutakallimin, ulama kalam, ulama teologi dan ulama usul fiqh mengatakan seharusnya yang bagi ayu ulama. Itu mustahabun, bukan sunnah ya, tapi mustahab, dianjurkan. Yang bagi ayu ulama. Seharusnya dipelajari atau diketahui. Nah, itu pendapat kedua. Pendapat ketiga, ini dari muhakkik. Gitu. Dari ulama-ulama muhakkikin mengatakan wal qaulatul masyhuratus shahihah. Itu. Tapi pendapat yang masyhur dan yang sahih berarti lawannya sahih apa berarti? Fasid ya. Berarti kalamnya Ibnu Shalah dan Imam Nawawi itu fasid, kalamnya Imam Ghazali juga fasid.
Apa maksudnya fasid? Bukan rusak, bukan batil. Ingat-ingat kawan-kawan. Yang dimaksud dengan fasid itu, lupa. Yang dimaksud dengan fasid, daliluhu dha'ifun. Kalau sahih, berarti daliluhu qawiyun. Jadi kalau ingat-ingat, kalau kalian nanti mendapatkan perbedaan pendapat, kemudian itu pendapat pertama sahih, pendapat kedua itu fasid, fasid maksudnya khata, berarti dalil pendapat yang sahih itu qawi, dalil pendapat yang dhaif, dalil pendapat yang fasid itu dhaif. Kecuali ada perdebatan kemudian antara sahih dan asah. Maka yang sahih itu qawi dalilnya, kemudian yang asah itu aqwa. Lebih kuat dalilnya. Bukan kalamnya yang rusak, ingat. Dalilnya yang dhaif, dalilnya lemah. Wal qaulatul masyhuratu shahihah, dan qaul yang masyhurah as-shahihah itu yang sahih berarti dalilnya ini kuat. Jawazuhu, boleh. Bisyartin. Tapi dengan syarat. Apa? Syarat yang pertama, boleh tapi tafsil. Jadi pendapat ketiga ini tafsil. Kemudian tafsil, ingat. Kalau ada mazhab yang tafsil, pendapat tafsil, berarti tidak mutlak membawanya kepada satu pendapat. Paham ya? Saya beri contoh. Ya, udah contohnya ini. Yang pertama mengharamkan, ya enggak? Yang kedua menganjurkan. Yang ketiga tafsil. Apa tafsil itu? Nah, tafsil itu mencampur dua pendapat tapi dengan syarat. Tafsil namanya. Menggabungkan dua pendapat tapi dengan syarat. Gitu. Mengharamkan dengan syarat begini-begini, memperbolehkan dengan syarat begini-begini. Jadi kalian nanti kalau ada ulama berdebat, kemudian ada mazhab yang tafsil maknanya, maka dia itu saat memberikan mazhabnya itu mengumpulkan beberapa qaul tapi dengan syarat. Seperti di sini. Apa di sini? Jawazuhu yang pertama, yang tafsil ini yang pertama boleh. Tapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Likamilil qarihah. Ai man kanat qarihatuhu kamilah. Qarihah itu adalah akal. Kalau akalnya cerdas, maka tidak apa-apa belajar mantik yang ada filsafatnya. Boleh dia. Itu cerdas, kemudian tepat, cerdas dia. Berpikirnya benar. Itu syarat pertama. Syarat kedua, mumarisis sunnati wal kitabi. Syarat kedua. Syarat kedua adalah orang yang senantiasa belajar Al-Quran dan hadis. Seperti kalian, dikit-dikit hadis, dikit-dikit Quran. Pokoknya yang sering mempelajari Quran dan mempelajari hadis. Nah, yang mumarasah. Berarti dua syarat. Boleh dengan dua syarat. Syarat pertama, kamilul qarihah. Syarat kedua, mumarisis sunnah wal kitab. Hadis dan Al-Quran. Nah, berarti orang yang tidak kamulat qarihatuhu, orang yang tidak sempurna akalnya, maksudnya bukan sempurna akalnya, orang yang tidak terlalu cerdas, dan orang yang tidak sering baca Al-Quran dan hadis, mempelajarinya, tidak sering mempelajarinya, maka ini haram hukumnya mempelajari mantik dan filsafat. Mantik yang bercampur filsafat itu haram. Itu. Alasan kenapa boleh mempelajari bagi orang yang sering mumarasah kitab dan sunnah, bagi orang yang sempurna akalnya, liyah tadi bihi ila shawabi. Nah, ini alasannya supaya mengarah kepada kebenaran. Karena bisa jadi ada orang belajar kitab dan hadis itu seperti orang-orang Wahabi. Kita tahu mereka belajar Quran dan hadis, tetapi sering mengkafirkan, sering mensyirikkan, sering membid'ahkan. Kenapa alasannya? Karena nggak belajar mantik, tidak belajar bagaimana tatanan berpikir, sehingga menghasilkan pendapat-pendapat yang
sifatnya tidak asumtif, tidak asumsi dia, tapi argumentatif. Ya, seperti orang-orang Wahabi dan seterusnya. Mereka memarisi sunnati wal kitab juga sama. Cuman masalahnya mereka tidak belajar mantik, sehingga mereka banyak ya tadi menyalah-nyalahkan orang. Itu ya fungsinya ya. Lihat tadi bihi ilas shawabi. Nah, kemudian apa saja kitab-kitab mantik yang khalis? Ya, contohnya Sulam, contohnya Isawuji, dan masih banyak kitab-kitab yang lain. Contohnya Mukhtasar Imam Sanusi, contohnya juga Mukhtasar Ibnu Arafah, contohnya juga Syamsiyah punyanya Katibi, contohnya juga Tahdhib punyanya Sa'ad Taftazani. Oh, masih banyak. Aman, banyak mantik yang kholis, maksudnya mantik yang tidak campur filsafat. Mempelajari kitab-kitab ini, mempelajari kitab Sulam gimana hukumnya? Boleh, tidak ada khilaf pendapat. Nah, sekarang apa kitab-kitab yang ada campuran filsafatnya? Yaitu kitab-kitab mantik yang ada ilmu kalamnya. Contohnya Tawali punyanya Imam Baidawi, Mawaqif punyanya Imam Aduddin Al-Iji, Maqasid gitu. Itu di sana ada mantik, kemudian ada campuran filsafatnya. Atau langsung filsafat. Apa itu? Ya mantiknya Ibnu Sina. Di kitabnya yang berjudul Asy-Syifa atau Al-Isyarat wa Tambihat. Ala kulli hal itu yang ada mantik-mantik. Kemudian kawan-kawan, ada tambahan dari penjelasan Faslun fi Jawazil Istiwali ini. Apa itu? Kita mengatakan apa alasan Ibnu Shalah dan Imam Nawawi kok mengharamkan? Ada ceritanya, ada ceritanya. Jadi kalian jangan lupa, nanti kalian cek di mana? Cek di Syarah Sulam, tapi punyanya Imam Malawi, Syarah Kabirnya. Atau kalian langsung saja cek di Tobaqat Syafi'iyah. Insya Allah Cak Nas punya, Mas Jauhari Cak Nas punya. Kalian cek di sana nanti. Ibnu Shalah dan Imam Nawawi. Ibnu Shalah itu kabarnya beliau itu pernah belajar mantik selama 20 tahun. Ya tanggung-tanggung, nggak kayak kita belajar mantik seminggu, habis itu capek, selesai. Nggak masuk. Ibnu Shalah gitu. Ya. Ibnu Shalah yang cerdasnya bukan main belajar mantik kepada seorang ulama Syafi'i yang alim tentang filsafat. Saya lupa namanya siapa. Cuma nanti kalian cek saja di Tobaqat Syafi'iyah. Setelah itu Ibnu Shalah belajar selama 20 tahun. Kemudian, nah Ibnu Shalah ini dulu juga memarisi sunnah wal kitab. Ya, jadi beliau itu kan sering ngambil riwayat dari ulama-ulama hadis. Nah, setelah ngambil riwayat dari ulama-ulama hadis, beliau kemudian punya jadwal lain untuk ngaji kepada itu gurunya yang pinter mantik ini. Setelah itu ternyata banyak orang menggunjing. Banyak orang rasanan. Gitu. Ayuah pada akhirnya setelah itu dia dikasih tahu sama siapa? Sama gurunya itu. Ibnu Shalah, sepertinya kamu tidak cocok belajar mantik. Jadi gitu. Sepertinya kamu tidak cocok belajar mantik. Sudah, kamu fokus sama ngaji hadis kamu dan tidak perlu belajar mantik lagi. Gitu. Jadi 20 tahun beliau belajar dan tidak jadi ahli mantik. Jadi kita jangan berharap yang belajar sulam selesai kemudian berharap jadi ahli mantik. Mafis. Ada itu ceritanya. Itu. Nah, setelah itu maka Ibnu Shalah fokus kemudian menjadi seorang ulama hadis, kemudian punya karya di kitab-kitab hadis. Dan karya monumentalnya adalah itu Muqaddimah Ibnu Shalah. Dan tidak ada satupun ulama hadis setelahnya Ibnu Shalah yang ngarang kitab mustalah atau yang ngarang kitab ilmu hadis yang meninggalkan kitabnya Ibnu Shalah. Pasti kitabnya Ibnu Shalah itu jadi rujukan. Jadi orang-orang yang setelahnya Ibnu Shalah itu ngerujuknya untuk ngarang kitab, itu ngerujuknya ke kitabnya Ibnu Shalah. Termasuk Ibnu Hajar Al-Asqalani dan Imam Mulai As-Sakhawi ulama hadis.
Itu. Jadi Ibnu Salah punya pengalaman buruk gitu. Kemudian pengalaman buruk ini yang membuat beliau, tapi bukan pengalaman buruknya yang membuat beliau mengharamkannya. Imam Nawawi juga sama. Jadi Imam Nawawi itu punya murid alim hadis, tiba-tiba belajar filsafat, kemudian akidahnya out. Jadi dia akhirnya akidahnya ikut filsafat, tidak ikut orang-orang Islam. Gitu. Akhirnya sudah selesai kafir. Nah, Imam Nawawi punya pengalaman muridnya itu kayak gitu. Muridnya belajar filsafat tiba-tiba offset. Gitu. Makanya beliau berdua mengharamkan. Jadi seperti itu. Kenapa alasannya? Dikhawatirkan akidahnya keluar jalur. Itu ya. Dikhawatirkan akidahnya nanti ikut filsafat. Nah, Imam Ghazali beda lagi pengalamannya Imam Ghazali, ya enggak? Imam Ghazali apa tadi? Waqala qaumun yang bagi ayu ulama. Imam Ghazali itu mengharuskan. Nah, Imam Ghazali itu tiap hari debatnya sama ulama-ulama filsafat. Bahkan dikabarkan Imam Ghazali itu kalau mau tidur dia baca kitab-kitabnya Ibnu Sina. Jadi dia baca Syifa. Jadi yang dijadikan bantal itu dulu sebelum masuk ke ranah tasawuf, Imam Ghazali itu yang dijadikan bantal itu filsafat. Filsafatnya Ibnu Rushd, filsafatnya Ibnu Sina, kemudian apa? Enggak, filsafatnya Ibnu Rushd enggak, filsafatnya Ibnu Sina, kemudian setelah itu filsafatnya Al-Kindi, pokoknya itu yang dipelajari tiap hari. Bahkan kalau ingin tidur kabarnya, kalau ingin tidur, jadi rutinannya itu baca filsafat Imam Ghazali dulu. Jadi gitu. Dan kemudian yang ditemui untuk berdebat itu orang-orang filsafat. Makanya beliau punya karya di filsafat apa? Tahafutil Falasifah. Itu karyanya Imam Ghazali. Punya karya di mantik Mihakun Nazar. Punya karya di mantik Al-Qistasul Mustaqim. Oh, banyak karya-karyanya beliau di mantik itu. Nah, itu karena rutinannya. Berarti beliau paham bagaimana filsafat. Saat paham filsafat, kemudian beliau tidak setuju dengan pandangan-pandangan filsafat, maka cara mengkanternya gimana? Cara menjawab filsafat. Maka kamu harus paham mengenai istilah-istilah filsafat. Paham tentang bagaimana filsafat alurnya. Dengan kamu memahami istilah filsafat dan alur filsafat, maka kamu bisa membantah semuanya. Maka dianjurkan untuk mempelajari filsafat. Begitu. Tapi suatu saat kabarnya Imam Ghazali itu terbesit di pikirannya, aduh, kalau saya mati, pas tidur saya mati. Kan tidurnya di bantal, yang dijadikan bantal kan kitabnya Ibnu Sina. Jadi beliau takut, akhirnya pindah haluan, kemudian pelajari hadis. Dan jadi ulama tasawuf. Jadi kabarnya seperti itu. Ya. Maka setelah perdebatan ini, akhirnya datang muhakik-muhakik seperti Sa'ad Taftazani, Aduddin Al-Iji, kemudian Syed Syarif Al-Jurjani, ya, mengatakan, enggak, itu tafsir. Fakhruddin Ar-Razi, Imam Razi, yang tafsir Kabir, yang ngarang tafsir Kabir itu. Imam Fakhruddin Ar-Razi, beliau mengatakan, enggak. Jadi tidak mutlak haram dan tidak mutlak boleh. Tapi tafsil. Haram dengan syarat, gitu. Kalau dia tidak cerdas, kemudian kalau dia itu tidak pernah ngaji Quran dan hadis. Boleh dengan syaratnya. Nah, paham ya kawan-kawan? Itulah pembahasan tentang faslun fi jawazil istighol. Kemudian setelah itu anwa'ul ilmil hadis. Macam-macam daripada ilmu hadis. Di sini kita pembahasan di fasal ini itu 3. Itu ya. Jadi kalian kita ingin tahu dulu pembahasannya. Pembahasannya 3. Apa pembahasan pertama? Pembahasan pertama adalah tentang ilmu atau tentang idrok. Itu. Idrok itu ada 2, ada tasawur, ada tasdik. Itu pembahasan pertama. Pembahasan kedua apa? Jalur untuk bisa mengetahui sesuatu, untuk bisa idrok. Jalurnya apa saja? 2 jalurnya. Ada nazari, ada doruri. Itu permasalahan kedua.
Kemudian permasalahan ketiga adalah permasalahan tambahan. Itu. Apa? Iyalah, kalau kita mempelajari sesuatu di antara ini, itu yang mau kita pelajari yang mana dulu? Tasawur dulu atau tasdik dulu? Nah, ini dikenal dengan at-taqaddum. Gitu, at-taqaddum. Aqsamut taqaddum, macam-macam mendahulukan salah satu daripada yang lainnya. Nah, itu yang akan kita bahas. Yang pertama, beliau mengatakan, idraku mufradin tasawwuran ulim wa darku nisbatin bitasdiqin wusim. Idraku mufradin, maknanya idrak yang kita ketahui adalah husulu surati syai' fi dhihni. Sampainya gambaran sesuatu di dalam otak kita. Jadi kalau ada sesuatu sampai ke nalar kalian, ke otak kalian, sampai ke otak ya. Umpamanya kita menggambarkan di sini ada gambaran pulpen, ada gambaran buku, ada gambaran kitab dan seterusnya. Itu yang disebut dengan idrak. Apa? Husul. Sampainya, husul atau berhasilnya sesuatu di dalam otak. Udah, selesai. Itu namanya idrak. Sekarang, objek yang kamu idrakkan itu apa? Pertanyaannya. Objeknya. Objeknya yang kamu ketahui itu apa objeknya? Sesuatu kan? Gitu kan ya? Objek berarti sesuatu kan? Oh, berarti mutlak semua, segala sesuatu. Apa saja kok kita tahu namanya? Itu idrak. Nah, pertanyaannya sekarang. Gitu. Yang kamu ketahui ini, apakah esensi sesuatu tanpa adanya hukum atau sesuatu yang punya hukum? Kalau kamu mengetahui esensinya, jadi yang kamu ketahui adalah esensi sesuatu atau hakikat sesuatu, ya contoh mudahnya ta'rif gitu ya. Kalau kamu mengetahui definisi sesuatu, maka disebut dengan tasawur. Siapakah Muhammad? Fulan, fulan, fulan. Oh, berarti itu tasawur. Berarti mengetahui sesuatu tanpa adanya hukum. Nah, berarti yang dimaksud dengan idraku mufradin ay idraku syai'in laisa fihi hukmun. Mengetahui sesuatu yang tidak ada hukumnya. Ulima tasawuran, summiya tasawuran, dinamai dengan tasawur. Nah, selesai. Itu tasawur. Yang kedua, wadar kunisbatin. Yang dimaksud di sini adalah idrak wuku'in nisbah. Mengetahui terjadinya nisbah. Apa itu? Maksudnya hubungan antara itu sesuatu dengan sesuatu yang lain. Mudahnya bagaimana? Perhatikan. Tadi kamu mengetahui esensi Muhammad, esensinya Zaid, esensinya dan seterusnya. Itu tasawur. Saat kamu ingin mengetahui hukumnya Zaid, apakah Zaid berdiri, apakah Zaid tidur, apakah Zaid makan, ini namanya tasdik. Gitu ya. Jadi mengetahui sesuatu yang ada hukumnya. Berarti idraku syai'in fihi hukmun, namanya adalah tasdik. Idraku syai'in laisa fihi hukmun, namanya tasawur. Mengetahui sesuatu yang tanpa hukum, namanya tasawur. Berarti idraku hakikati syai', dah itu. Mengetahui hakikat sesuatu namanya tasawur. Mengetahui sesuatu, artinya idraku hukmi syai', mengetahui hukumnya sesuatu, maka namanya apa? Tasdiq. Bas. Cuman di sini beliau menyebutkan wadar kunisbatin. Kenapa kok disebut dengan nisbah? Perhatikan, tasdik itu kalau kita mengatakan, contohnya seperti apa? Ja'a Zaidun, ya enggak? Ja'a Zaidun, Zaid berdiri, Zaid duduk. Nah, berarti ada hubungan dong antara Zaid dan duduk. Ada hubungan dong antara Zaid dan datang, antara Zaid dan berdiri. Hubungannya ini namanya nisbah. Disebut dengan nisbah hukmiyah. Apa hubungan antara duduk dan Zaid? Hubungannya adalah hukum.
Apa maksudnya? Ya, maksudnya adalah berdiri menjadi hukum terhadap Zaid. Duduk menjadi hukum terhadap Zaid. Wah, kagak. Tuh. Ya, berarti harus ada nisbah. Yang pertama, ada yang dihukumi namanya mahkum alih. Atau kalian yang sudah belajar nahu, itu nanti saya sebutkan. Yang dihukumi namanya mahkum alih. Hukumnya namanya mahkum bihi. Hubungan antara mahkum alih sama mahkum bihi namanya nisbah hukmiyah. Nah, yang di sini disebutkan apanya berarti? Nisbah hukmiyahnya saja, ya enggak? Baik. Terus tasdiknya yang mana? Nah, tasdiknya itu adalah mengetahui terjadinya hukum. Berarti wuku'in nisbah bainal mahkum bihi wal mahkum alih. Mengetahui terjadinya nisbat hubungan antara mahkum alih dan mahkum bihi. Berarti bukan mengetahui nisbahnya saja. Jadi ada 3 komponen. Yang pertama, jadi komponennya tasdik itu tapi sebelumnya begini. Kalian sudah tahu tasdik, ada mahkum alih, ada mahkum bihi, kemudian ada hubungan antara mahkum alih dan mahkum bihi. Sekarang gitu. Ada ulama beda pendapat antara ulama mantik dengan Imam Fakhruddin Ar-Razi, khilaf tentang tasdik. Khilafnya di mana? Perhatikan. Tasdik tadi ada apa saja? Ada mahkum alih, 1. Ada mahkum bihi, 2. Kemudian ada hubungan antara mahkum bihi dan mahkum alih yang kita sebut sebagai nisbah hukmiyah. Sudah 3 ya kan? Dan tidak mungkin ada tasdik lepas dari 3 hal tersebut. Tidak mungkin, tidak ada. Jadi tasdik wajib punya 3-tiganya. Nah, sekarang posisi ketiganya ini sebagai rukun tasdik atau sebagai syarat tasdik. Ini khilaf. Gitu. Kalian tentu tahu kan apa bedanya rukun dengan syarat. Kalau wudhu itu berarti di dalam sholat atau di luar sholat? Di luar sholat kan. Berarti kalau syarat berarti di luar sesuatu. Ingat-ingat. Kalau rukun berarti di dalam sesuatu. Ruku, sujud itu di dalam. Nah, sekarang ulama itu khilaf. 3 hal ini, mahkum alih, mahkum bihi, sama nisbah hukmiyah, itu menjadi syarat atau menjadi rukun. Imam Fakhruddin Ar-Razi itu mengatakan menjadi rukun atau syatrun, menjadi rukun. Oh, berarti tasdik itu punya tarkib, ya enggak? Kalau rukun, berarti tasdik itu terbentuk dari beberapa hal. Yang pertama ada tasawur, yang kedua ada tasdik, kemudian yang pertama ada mahkum alih, yang kedua ada mahkum bihi, yang ketiga ada nisbah hukmiyah. Itu tasdik. Loh, tasdiknya yang mana tasdiknya? Tasdiknya saat keseluruhannya berkumpul. Itu baru tasdiknya. Nah, jadi kalau satu persatu itu masih tasawur. Gitu. Tasdiknya berarti terbentuk dari 3 komponen. Ada mahkum alih, ada mahkum bihi, ada nisbah hukmiyah. Tasdiknya yang mana? Idrak wuku'in nisbah. Mengetahui terjadi, apakah terjadi atau tidak. Ada wuku'nya, ingat-ingat. Maka di kitab wadarku nisbatin itu maknanya wadarku wuku'in nisbah. Dan jangan lupa kawan-kawan, darkuh sama kayak khulfuh. Darku itu adalah adalah isi masdar. Gitu. Karena masdarnya adalah idrakun. Dari adraka yudriku idrakan. Dah, selesai. Tadi pendapatnya siapa? Imam Fakhruddin Ar-Razi menjadikan itu sebagai rukun 3-nya. Nah, sedangkan ulama mantik sendiri menjadikan itu sebagai syarat. Jadi bagi ulama mantik, 3 itu syarat. Berarti tasdiknya mana tasdiknya?
Berarti tasdik, apakah tasdik itu tarkib? Ada murokkab, ada susunannya? Tidak ada. Sehingga disebut at-tasdiqu basitun. Maka tasdiknya basit. Apa basit itu? Basit itu la yatarakkab minat tasawurat. Tidak tersusun dari tasawur. Kenapa kok tidak tersusun dari tasawur? Iya, karena tasawurat tadi mahkum alih, tasawur mahkum alih, tasawur mahkum bihi, tasawurin nisbah. Itu tiga itu adalah syarat, dan syarat di luar sesuatu. Gitu. Sehingga tasdiknya basit. Apa basit itu? La yatarakkab. Ya. Sedangkan bagi Fakhruddin Ar-Razi tasdik itu murakkab. Kenapa? Karena punya komponen. Karena menjadikan tiga hal tadi sebagai rukun. Kelas, itulah perbedaan pendapat mereka. Nah, kemudian istilah-istilah tadi yang saya sebutkan, mahkum alih, mahkum bihi, itu kalau di nahwu namanya adalah, kalau mahkum alih yang dihukumi, berarti di nahwu adalah mubtada sama fa'il. Dah, tuh. Mahkum bihi di nahwu berarti fi'il sama khobar. Udah. Jadi itu. Kalau di balaghah, kalian yang belajar balaghah, mahkum alih namanya musnad ilih. Mahkum bihi namanya adalah musnad. Sedangkan di mantik mahkum alih sama mahkum bihi, kalau mahkum alih namanya maudhu, kalau mahkum bihi namanya adalah mahmul. Dan terus mahkum alih sama mahkum bihi itu istilah mana? Mahkum alih sama mahkum bihi itu adalah istilah usul fiqh. Itu ya. Dan itu yang akan kalian temukan di mana nanti saat baca syarah. Tapi apa yang saya sebutkan tidak ada di syarah. Maksudnya kalian akan mendapati mahkumun alih, mahkumun bihi itu di syarah mantik. Dan jangan lupa itu bukan istilahnya ulama mantik. Istilahnya ulama mantik adalah maudhu sama mahmul. Nah, itu yang pertama ya. Permasalahan pertama kita selesai. Idraku mufradin tasawuran ulim ay idraku mufrad ay ma yanfaridu 'anil hukmi, atau sesuatu yang tidak punya hukum, ma laisa lahu hukmun tasawuran ulim ay yusamma bit tasawwur, ulima tasawuran wa darku nisbatin wa idraku nisbatin usima bitasdiqin. Maksudnya wa idraku wuqu'in nisbah, dan mengetahui terjadinya nisbat gitu. Ya gimana? Ada yang mau tanya? Silahkan. Ini tentang yang tadi yang apa tuh terkait mahkum alih, mahkum bih dan nisbah hukmiyah, itu yang kata ulama mantik itu tasdiknya basit. Ini masih belum paham. Belum paham? Siap, tamam. Ya. Baik. Begini Mas Jawari. Bagus. Begini. Ulama mantik mengatakan kalau tiga tadi itu kan syarat, ya enggak? Dan syarat di luar sesuatu. Berarti syarat itu di luar tasdik. Nah, berarti kalau dia di luar tasdik, berarti tasdik tersusun dari tiga enggak? Enggak, karena dia syarat. Sekarang, apakah sholat itu tersusun dari wudhu? Enggak. Kenapa alasannya? Karena dia syarat. Dan syarat itu di luar sesuatu. Dan sesuatu, dan itu ingat-ingat. Dan kalau di luar sesuatu, berarti dia tidak menjadi bagian. Ya enggak? Berarti tasdik, berarti tasdik bagi ulama mantik itu tidak punya bagian. Paham ini? Berarti tasdik bagi ulama mantik tidak punya bagian. Nah, sesuatu yang tidak punya bagian itu istilahnya basit. Nah, sesuatu yang tidak punya bagian istilahnya basit. Nah, sedangkan Fakhruddin Ar-Razi mengatakan enggak, yang tiga itu rukun. Oh, berarti itu terbentuk dari apa saja? Mahkum alih, mahkum bihi, sama
nisbah Nisbah hukmiyah. hukmiyah. Sehingga dia disebut murakkab. Kenapa disebut murakkab? Karena punya bagian. Nah, sesuatu yang punya bagian paham Mas Jawari? Tergambar sudah, tapi masih harus diulang lagi nanti. Ya, tamam. Yang penting dicatat dulu. Oke, siap. Udah selesai kita permasalahan pertama. Permasalahan pertama kita selesai. Wadarku idraku mufradin tasawuran ulim wadarku nisbatin ay idraku wuku'in nisbah, bukan idrak nisbah. Karena kalau idrak nisbah saja berarti itu tasawur. Enggak. Itu yang kita inginkan adalah idrak wuku'in nisbah, mengetahui terjadinya nisbah. Itu yang disebut dengan tasdik. Karena kalau hanya mengetahui nisbatnya saja dan tidak mengetahui apakah nisbat itu terjadi atau tidak, maka itu tasawur. Wabas, wa khalas. Wusima bitasdiki. Yang lain kalau mau tanya silahkan konfirmasi kepada host. Nanti tanya. Langsung Udah. chat kalau mau tanya. Kemudian, Ini Ustaz, dari sini mau tanya Ustaz. ya, Ustaz, silahkan. mau tanya. Ya, Iya, silakan dari. Inggih, objeknya tasdik itu semua hal, nggih. Maksudnya walaupun itu hal-hal yang kayaknya nggak perlu dipikir, gitu. Yang nggak butuh pemikiran bisa jadi objeknya tasdik napa mboten? itu nanti pembahasan kedua. Oh, mboten. Inggih, Ustaz. Siap, tamam. Jadi al-muhim belum ada kaitannya tasdik apakah prosesnya melalui berpikir atau tidak, sehingga objeknya butuh dipikirkan atau tidak, itu belum. Itu nanti dari di wan nadhari mahtaja lit ta'ammuli wa aksuhu huwa daruriyul jali. Nah, ini yang akan sebentar lagi kita bahas. Dah ada lagi? Ustaz, tadi itu kita bahas filsafat, tapi saya belum tahu filsafat itu kayak gimana. Aman. Nanti saya kasih muqaddimah. Tapi nggak sekarang. Aman itu, aman, santai. Nah, ada lagi. Sami-sami. Yuk, lagi yang lain. Ya. Baik, kita lanjut ya. Kita lanjut. Kemudian, setelah itu beliau mengatakan, wan nadhari mahtaja lit ta'ammuli wa aksuhu huwa daruriyul jali. Nah, tadi sudah selesai. Berarti pertama idrok itu gitu terbagi menjadi dua, ya enggak? Ada idrok tasawur, ada idrok tasdik. Nah, ini pembagian ini dilihat dari segi apa? Dilihat dari segi zat atau dilihat dari idrok itu sendiri, tidak dilihat dari hal lain. Itu. Melihat kepada idroknya sendiri, idrok dibagi dua. Gitu. Jadi ada tasawur, ada tasdik. Sudah. Sekarang idrok juga dibagi dua. Tapi ini beda i'tibar, beda sisi pandang. Gitu. Beda arah. Yang tadi adalah melihat kepada zatil idrok, yang sekarang kepada amrun akhar yata'allaq bil idrok. Ya. Jadi pembagian yang kedua ini melihat kepada sesuatu yang berkaitan dengan idrok. Tapi bukan idrok, bukan. Berkaitan saja. Apa itu? Yaitu adalah proses sampainya. Gitu. Bagaimana? Kalau tadi kita bahas idrok apa itu? Husul surati syai' fi dhihni. Sampainya gambaran suatu di otak. Sekarang wa kaifa kanat tariqatu husulihi? Kaifa kanat tariqatul husul?
Bagaimana proses sampainya? Nah, prosesnya berarti. Maka dibagi menjadi nadhari dan daruri. Nah, proses sampainya sesuatu. Ini pertanyaannya dari nyambung ke sini. Proses sampainya sesuatu ke otak kita, itu ada yang melalui proses berpikir, namanya nadhari. Kalau prosesnya butuh mikir, berarti namanya nadhari. Kalau prosesnya tidak butuh mikir, namanya daruri. Nggak butuh mikir. Tuh. Terus gimana kita mengetahui sesuatu tapi nggak mikir? Lu banyak. Contohnya apa? Idrakuka li syai'in mahsus. Kamu mengetahui hal-hal yang sifatnya indrawi. Kamu lihat saya sekarang, apa butuh mikir? Kalau ini saya, kan nggak usah mikir. Oh iya gitu. Udah. Apa? Oh, kalau masih mikir, tertib umur maklumah li tawassuli lamri majhul apa gitu. Nggak perlu. Gitu. Kalian ingin tahu kalau gula itu manis. Terus gimana? Terus kamu mikir gitu. Manis gula. Oh kacau. Terlalu tolol kita kalau sampai ingin tahu manisnya gula terus kita mikir. Ya kamu ambil gulanya terus kamu makan, cicipi. Oh manis ternyata. Alas. Itu enggak butuh mikir. Nah, namanya daruri. Dah ini. Maka beliau kemudian apa mengatakan bagaimana? Wan nadhari mahtaja idrakun yahtaju lit ta'ammul. Ta'ammul maksudnya adalah lil fikri. Nadhari itu adalah apa? Nadhari itu mahtaja. Idrak, ihtaja yang butuh apa idrak tersebut lit ta'ammul. Kepada berpikir. Wa aksuhu dan lawan daripada idrak tersebut huwa daruri yaitu daruri. Al-jali. Jali itu adalah sifat daripada daruri. Daruri itu yang jelas. Doriru al-wadih. Ingat-ingat kawan-kawan, kalian jangan sampai berpikir, oh berarti ada daruri yang tidak jelas. Karena disifati dengan jelas. Dan kita belajar nahwu, itu kalau naat itu untuk membedakan antara satu zat dengan yang lain. Umpamanya kamu bilang, Muhammad alim, oh berarti ja'a Muhammadun al-alimu. Oh berarti yang datang yang alim, yang nggak datang yang nggak alim. Oh nggak seperti itu. Gitu ya. Sifat itu fungsinya ada dua. Lupa yang belajar tahu dan yang sudah tahu, yang nggak tahu ya berarti kalian baru tahu berarti. Sifat naat itu fungsinya ada dua. Yang pertama fungsinya adalah ikhtisos atau ihtiraz. Gitu. Ikhtisos itu apa maksudnya? Ya, untuk membedakan, mengkhususkan antara satu dengan yang lain. Contoh, gitu di grup ini, gitu, di grup ini namanya Ridwan ada 3 orang, gitu. Kemudian kita mengatakan datang Ridwan yang orang Jawa, gitu. Kemudian, oh berarti ada Ridwan yang lain yang bukan orang Jawa. Nah, itu untuk membedakan berarti kata-kata Jawa untuk membedakan antara yang Jawa dan tidak Jawa, kan gitu. Ja'a Muhammadun al-alimu berarti untuk membedakan antara yang alim dan yang jahil. Berarti kata alim itu yahtarizu anil jahil. Itu mencegah dari memahami kata yang jahil. Jadi itu namanya sifatun ihtiraziyah atau ikhtisosiyah. Tapi ada sifat yang tidak seperti itu. Jadi umpamanya di sini Ridwan cuma 1. Kemudian kalian bilang, datang Ridwan yang orang Jawa. Apa fungsinya kata yang orang Jawa? Kan kalian tidak butuh membedakan. Karena cuma 1 orang. Kalian mengatakan, Ja'a Muhammadun al-alimu. Padahal namanya Muhammad cuma 1. Apa fungsi kata al-alimu? Untuk membedakan. Enggak bisa. Karena cuma 1. Apanya yang mau dibedakan? Nah ini disebut dengan sifatun kasyifah. Kasyifah. Apa sifat kasyifah? Sifat kasyifah itu adalah takshifu amma fi nafsil mausuf.
Jadi membuka gitu untuk menjelaskan apa yang ada pada yang disifati. Untuk menjelaskan apa yang ada pada disifati. Contohnya Muhammadun al-alimu. Muhammad yang alim, padahal namanya Muhammad cuma satu. Maka kata alim untuk menjelaskan karakter daripada Muhammad. Gitu ya. Ridwan orang Jawa, padahal yang ada cuma saya. Berarti untuk menjelaskan karakter yang ada pada saya. Tidak untuk membedakan antara saya dan yang selain saya. Wahakadha. Ya. Maka kata-kata al-jali di sini adalah sifat kasyifah. Karena kullu doruri pasti jali. Tidak ada doruri yang tidak jali. Kayak gimana ceritanya? Jadi doruriyul jali dan jali adalah sifat kasyifah. Gitu. Yakshifu amma fi nafsi doruri. Apa yang ada pada diri doruri itu? Apa karakternya doruri? Yaitu jali, wadih, jelas. Dah. Berarti doruri, apa maknanya doruri ta'rifnya? Ma la yahtaju litta'amul. Sesuatu yang tidak butuh untuk berpikir. Dah itu. Nah dari sini, emma, di kata ma itu, ma ihtajah, ya kan? Maknanya ma kan idrok tadi. Idrok tadi ada berapa? Ada dua, ya enggak? Ada malis. Ada tasawur, ada tasdik. Ada tasdik, ya kan? Nah, berarti dibagi menjadi 4. Berarti tasawur, ada tasawur doruri, ada tasawur nadhari. Tasdik sama. Ada tasdik doruri, ada tasdik nadhari. Itu ya, paham ya? Kita beri contoh satu-satu. Kalian sudah paham tasawur tadi, kalau itu tidak ada apanya? Tidak ada hukumnya, paham ya? Iya. Tanpa hukum. Berarti sekarang kita beri contoh yang doruri. Tasawur tapi doruri. Berarti untuk mentasawurkan sesuatu, kamu tidak butuh mikir. Contohnya apa? Ingin tahu, enggak? Ingin tahu pohon. Apakah pohon? Ya, cukup kamu lihat saja. Oh, ini pohon. Apa butuh mikir? Enggak butuh. Ingin tahu makna manis. Ya enggak? Ingin tahu kamu makna manis. Makan gula kamu yang banyak. Baru tahu kamu manis. Atau kamu ya coba ngaca. Kamu akan tahu makna manis yang seperti apa. Gitu. Oh, ini ternyata manis ya. Oh, jadi manis kayak gini gitu. Iya. Jadi seperti itu. Dan itu tidak butuh apa? Tidak butuh kamu berpikir gitu. Butuh mikir enggak? Enggak butuh. Jadi untuk mengetahui hakikat manis, untuk mengetahui hakikat pahit, untuk mengetahui hakikat asin. Apalagi pahit itu, cukup kamu rasakan kehidupan kamu. Apa pahitnya kehidupan saya gitu dan seterusnya. Itu ya. Dan seterusnya sudah. Jadi untuk mengetahui hakikat sesuatu yang mahsus, jangan lupa ini. Untuk mengetahui hakikat sesuatu yang mahsus tidak butuh berpikir. Nah, maka contohnya apa? Contohnya doruri. Contohnya tasawur yang doruri adalah apa? Idraku hakikatil mahsusat. Paham ya? Apa? Idraku hakikatil mahsusat. Ya, untuk mengetahui hakikat yang mahsus. Ya, yang bisa diindrakan. Untuk mengetahui hakikatnya manis, untuk mengetahui hakikatnya dingin, untuk mengetahui hakikatnya panas, ya, cukup kamu rasakan. Wah, kholas. Sedangkan tasawur yang nadhari, idraku hakikatil ma'kulat, untuk mengetahui hakikat-hakikat yang dipikirkan. Contohnya apa? Contohnya, kalian ingin mengetahui hakikatnya insan. Insan ya, jangan lupa. Kalian ingin mengetahui hakikatnya kalam. Apa hakikatnya kalam? Kalian ingin mengetahui hakikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian ingin mengetahui hakikat dan seterusnya. Itu ya.
Maka nanti ini disebut dengan apa? Nadhari. Contohnya apa? Kalian ingin mengetahui ma ta'riful kalam, al-kalamu huwal lafdzul murakkabul mufidu. Semua ta'rifat yang ada pada ilmu itu semuanya masuk ke mana? Tasawur nadhari. Paham ya? Jadi ta'rif-ta'rif, definisi-definisi yang ada pada ilmu itu berarti masuk tasawur nadhari. Karena butuh kepada ta'ammul. Oh, berarti kita tahu sekarang, gitu ya? Berarti proses untuk sampai kepada tasawur ada dua. Ada doruri, ada nadhari. Kemudian, saat kamu tasawur itu nadhari, saat tasawur nadhari, maka lafat-lafat itu atau kalimat-kalimat yang kalian sebutkan untuk menjelaskan proses itu, ingat, seperti tadi, al-kalam, mahual kalam, al-lafdu al-murakkabu. Nah, kata-kata al-lafdu, kata-kata al-murakkab, kata-kata al-mufid, dan seterusnya itu disebut dengan definisi, disebut dengan ta'rif. Itu ya. Jadi itu namanya ta'rif. Kalau doruri nggak ada, kan nggak perlu. Nggak ada namanya. Kemudian setelah itu, kenapa? Berarti proses tasawurnya yang doruri bagaimana? Maksudnya? Kalau tadi maksudnya dari tasawurnya yang doruri? Kalau tadi tasawur yang nadori kan melalui ta'rif. Kalau tasawurnya hal-hal yang doruri, berarti disebut tidak ada istilahnya. Oh. Nggak ada prosesnya. Ya, maksudnya tidak ada istilahnya. Jadi ulama mantik tidak memberikan istilah kepada bayan atau penjelasan sampainya sesuatu yang doruri. Sampainya sesuatu tasawur dengan cara doruri itu tidak ada, itu ya. Makanya dari itu beliau mengatakan bagaimana? Wa ma bihi ila tasawurin wusil yud'a biqaulin syarihin. Ya. Wa ma bihi ay wal alfaz bihi ay bi sababi hadhil alfaz wusila ila tasawurin. Kalau sampai kepada tasawur, yud'a biqaulin syarihin. Yusamma bil qauli syarih, dinamai dengan qaul syarih. Paham ya? Dan lafat-lafat yang menyampaikan kepada tasawur namanya adalah qaul syarih atau disebut dengan ta'rif, itu istilah mantik. Bisa kalian menyebutkan qaul syarih, mana qaul syarihnya kalam al-lafdzul murakkabul mufid. Nah, mana ta'rifnya kalam al-lafdzul murakkabul mufid, bisa. Jadi dinamai dengan kalam bisa, bisa dinamai dengan ta'rif bisa, dinamai dengan qaul syarih bisa, atau mu'arrif. Jadi tiga itu. Ta'rif, mu'arrif, kemudian qaul syarih. Oh ya. Faltabtahil. Ya, silahkan. Yang mau tanya sebelum saya jelaskan. Semisal gini, tadi kan tasawur yang doruri itu kan idrakul hakikoh, idraku hakikotil mahsusat, kayak rasanya gula manis. Nah, semisal kita mau mendefinisikan manisnya gula itu, apakah masih masuk gitu. ke tasawur yang doruri, apa sudah masuk ke nadori nanti gitu? Enggak, dia itu masuk tasawur doruri tetap. Loh, tapi bagaimana? Apakah nanti penjelasannya disebut dengan ta'rif? Enggak, itu disebut dengan bayanus, disebut dengan bayan faqat. Tidak ada istilah ta'rif. Jadi yang ta'rif itu harus ada proses berpikirnya. Kalau tidak ada proses berpikirnya, itu namanya bayan faqat. Itu ya, paham ya, Menjawari? Ya. Jangan lupa kawan-kawan, jadi kalau kalian mendapati sesuatu, ingin menjelaskan hakikat manis, menjelaskan, penjelasannya itu namanya bukan ta'rif.
Tapi kalau penjelasan sesuatu yang butuh berpikir, namanya ta'rif. Itu ya, paham ya? Dari lagi mau tanya, Ustaz. Ya, bagaimana? Ustaz, Ya, lagi dari ya. Tadi kan doruri itu sudah jelas, tapi kadang ada hal-hal yang masih bersifat relatif. Kayak manis kan bisa jadi beda orang beda cara mendefinisikan, maksudnya cara memahami manis beda orang kan beda. Apakah Terus, itu kan kayak nggak jelas gitu Ustaz. Contoh kayak kita lihat orang ganteng cantik itu kan juga relatif. Itu termasuk doruri atau nadori? Sifat-sifat yang relatif. apa sifat-sifat yang relatif? Enggak, yang kita inginkan dari, jangan lupa. Jadi bedakan antara apa? Antara tafawuti syai', antara berbedanya sesuatu dengan yang lain. Tapi nanti itu insya Allah akan ada pembahasannya saat kita membahas tentang nisbat bainal ma'ani wal alfaz. Gitu. Wa nisbatul alfadhi haitsu yujadu. Enggak. Wa nisbatul alfadhi lil ma'ani khamsatu aqsamin bila nuqsani. Tawatu'un tasyakukun takhalufun wal ishtiraku aqsu taradufu. Jadi akan ada di sana. Gitu ya. Ya, aman. Oke. Ya. Nanti kita akan tahu di sana nanti. Tapi doruri tetap doruri. Doruri karena doruri itu bukan permasalahan kamu gitu, bukan permasalahan kamu berbeda dengan yang lain, enggak. Gitu. Bisa jadi yang ini kok tidak terlalu manis ya. Oh, jangan-jangan saraf kamu lagi rusak. Jangan-jangan gitu. Ya kan? Bisa jadi gitu. Iya, bisa jadi. Loh, kok kamu menurut kebanyakan orang dia itu cantik, menurut kebanyakan orang dia itu ganteng. Oh, berarti selera kamu yang perlu dipertanyakan. Kan gitu nanti. Jadi tidak terkait dengan sesuatunya. Gitu. Tapi berkaitannya sama sinawir atau yang melihat. Gitu. Bagi mudrik. Jadi kaitannya sama mudrik. Gitu. Paham ini ya? Paham ya? Ya, siap, sama. Ya. Kemudian kata-kata fal tabtahil kawan-kawan, maknanya ibtahil itu fata amal. Bisa dikatakan fata amal, bisa. Tapi maknanya ibtahalah sendiri adalah faksid gitu ya. Gitu. Saya sedang duduk, saya sedang tidur. Nggak perlu berarti. Jadi untuk menghukumi Zaid berdiri, cukup kamu lihat, kamu sudah tahu kalau Zaid berdiri. Jadi untuk mengetahui hukumnya itu tidak butuh berpikir. Berbeda halnya saat kita menghukumi al-alamu hadisun. Alam itu hadis. Jadi kamu menghukumi alam dengan hudus. Baik. Kamu menghukumi alam dengan hudus itu, kemudian bagaimana ceritanya? Kamu menghukumi alam dengan hudus, dengan baru. Alam itu baru. Apa dengan cara melihat saja? Nggak bisa. Butuh berpikir. Maka kemudian dibentuklah proses berpikirnya. Gitu. Siap. Kita akan akhiri setelah ini. Gitu. Proses berpikirnya dibentuk. Nah, proses berpikirnya ini yang tadi doruri itu, lafat-lafatnya dinamai dengan apa? Kias atau hujjah atau dalil yang akan kita bahas nanti di tasdik. Gitu. Maka kata-kata wama litasdikin bihi tusilah,
Contohnya tadi yang butuh berpikir butuh muqaddimah satu atau premis yang kita sebut premis ya. Premis 1, premis 2 atau premis minor, premis mayor dan seterusnya. Itu. Jadi kita mengatakan al-alamu mutaghayyirun wa kullu mutaghayyirin hadisun. Alam itu berubah-ubah dan setiap yang berubah itu hadis. Fal alamu hadisun. Maka alam itu hadis. Nah, maka dari kata al-alamu mutaghayyir wa kullu mutaghayyir hadis, ini lafaz-lafaz ini namanya qiyas. Makanya disebutkan wa ma litasdiqin bihi tusila ay wa alfazun bihi bi sababi hadhil alfaz litasdiqin madis. Wa ma bihi ay wa ma litasdiqin bihi susunannya gini. Wa ma bihi tusila litasdiqin. Itu ya. Dan lafaz-lafaz bihi dengan lafaz-lafaz tersebut tusila sampai sama dengan wusil maknanya. Litasdiqin kepada tasdik. Yu'rafu bi hujjatin indal uqala. Yusamma, yu'raf dikenal atau dinamai bi hujjatin dengan hujjah atau qiyas. Indaman indal uqala. Siapa uqala di sini? Uqala di sini adalah semua ulama akliyat, tapi wabil khusus ulama mantik. Jadi kalau kalian disebutkan kata uqala berarti itu 3. Jangan lupa. Kok 3? 4. Ulama-ulama akli itu 4. Yang pertama itu adalah hukama atau ulama filsafat. Yang kedua itu ulama mantik. Yang ketiga itu ulama kalam, teologi. Yang keempat ulama usul fikih. Itu disebut sebagai uqala. Disebut dengan uqala. Selain itu tidak. Selain itu tidak disebut sebagai uqala. Bukan berarti gak berakal ya, ingat-ingat. Kenapa disebut dengan uqala? Karena hum haula yashtagiluna bil ulum al-aqliyah. Karena mereka fokus dengan mempelajari ilmu-ilmu akliyat. Ya tadi ilmu-ilmu akliyat tadi, filsafat, mantik, teologi, kemudian usul fikih. Baik. Kemudian yang terakhir, sudah kalian tahu tadi, waqaddimil awwala indal wad'i. Nah, ini yang terakhir. Li'annahu muqaddamun bitab'i. Waqaddimil awwala, dan hendaklah kalian mengutamakan yang pertama. Mana yang al-awwal tadi? Tasawur. Indal wad'i. Ma makna wad'un? Apa maknanya wad'un? Maknanya wad'un itu gitu. Maknanya wad'un itu ada apa saja? Ada ta'allum, jadi kalau kamu mau mempelajari, belajar tasawur dulu baru tasdik. Ada maknanya kitabatun, kalau kamu ngarang kitab, mau nulis dulu tasawur baru nulis tasdik. Itu ya. Jadi itu yang dimaksud dengan al-wad'. Ya, jadi maksudnya itu. Mempelajari, menulis, sama menjelaskan. Itu. Kalau kamu ingin menjelaskan, jelaskan dulu terlebih dahulu tasawur baru tasdik. Itu yang dimaksud. Waqaddimil awwalah, dan hendaklah kalian mengedepankan yang pertama. Apa? Tasawur. Indat ta'allumi, atau indal kitabati, atau indas syarhi. Saat menulis, saat menjelaskan, dan saat mempelajari. Baru setelah itu tasdik. Itu ya. Kenapa alasannya? Li'annahu. Hak domirnya itu tidak kembali kemana-mana. Itu. Bisa itu jadi domir sya'an atau kembali gak apa-apa, kembali ke al-awwal. Li'annahu ay li'annal awwal muqaddamun bit-tab'i. Karena tasawur itu dikedepankan bit-tab'i secara tabiat gitu. Dan yang paling akhir kita katakan at-taqaddum bainas syai'aini, itu mendahulukan di antara dua sesuatu itu ada 5. Yang pertama, jadi kalau kalian mendahulukan antara dua sesuatu, itu yang pertama adalah taqaddum bil illah. Jadi ingat, taqaddum bil illah, mendahulukan secara ilat, sebab musabab. Gitu.
Lebih dulu mana? Itu pergerakan tangan dengan cincin yang ada di tangan. Tangan. Iya, jelas dong ya. Berarti lebih dulu tangannya, baru cincinnya ikut. Tapi ingat-ingat, ini namanya ilat maklul. Meskipun di kenyataannya itu bergerak bersamaan. Tapi pergerakan cincin butuh kepada pergerakan tangan. Gitu. Tapi pergerakan cincin butuh pada pergerakan tangan. Itu namanya taqaddum bil illah. Itu. Siang sama matahari. Itu namanya taqaddum bil illah. Nah, itu namanya taqaddum bil illah. Kemudian ada taqaddum bit tabai yang sekarang. Apa taqaddum bit tabai? Ialah al-awwal fil awwal wasani fis sani. Atau al-tsani yahtaju ilal awwal. Bi ayyakuna tsani yahtaju ilal awwal. Gitu. Sekiranya yang nomor 2 itu butuh yang pertama. Itu namanya taqaddum bit taba. Contohnya gitu. 2 butuh kepada apa? Butuh kepada 1 untuk jadi 2. Makanya itu taqaddum bit taba. Begitu juga tidak bisa jadi tasdik tanpa ada tasawur. Maka tasdik butuh kepada tasawur. Makanya disebut dengan taqaddum bit taba. Itu 2. Kemudian yang ketiga, ada taqaddum bisyaraf. Lebih mulia mana? Kenapa kok guru kamu di depan dan kamu di belakang? Ya, karena lebih mulia guru saya daripada saya. Nah, itu namanya taqaddum bisyaraf. Sudah berapa? 3. Yang keempat, ada taqaddum bil makan. Tempat. Siapa contohnya? Imam sama makmum. Itu taqaddum bil makan. Ada taqaddum biz zaman. Siapa? Kakak sama adiknya. Namanya taqaddum biz zaman. Wa khalas wantahaina walhamdulillahi rabbil alamin. Itulah at-taqaddum al-khams. Aqsamut taqaddum. Itulah kawan-kawan, insyaallah yang akan datang kita akan membahas lanjutannya, yaitu dilalatul alfaz. Itu. Dan sebelum ke dilalatul alfaz nanti kita akan membahas kata anwa'ul ilmil hadis saja. Itu membahas terjemah bukan terjemah apa itu? Judul. Jadi kita bahas judul anwa'ul ilmil hadis saja, itu saja yang kita akan bahas nanti. Itu. Insyaallah itu saja kawan-kawan. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat dan barokah. Amin. Ala hadin niyah likulli niyatin shalihah nawina alama wa aslafuna shalih bi syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdihi nasyhadu an la ilaha illa anta wa natubu ilaik. Ya. Sudah, silahkan sholat Terima maghrib. kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama.